Astagfirullah. Itu apa namanya? Punggungnya itu kayak sosok ular tadi, cuman dia kayak mancing kita untuk masuk, semakin masuk ke dalam. Tapi pada waktu Halo guys, balik mana nih channelku Mystic Glory, dan kali ini ada yang balik mana nih Ragu Mencekam. Oke rek, kali ini aku nang satu tempat iki, tapi aku pancet iki guys nyebutno panggone nang ndi. Iki sing konon jarene wong-wong panggone iki iku angker. Jadi panggone iki ceritane iku aku oleh info tekan warga sekitar. Iki wis sekitar 20 tahun. Jadi dhek iku dikontrakno gak payu-payu, mbok karena opo dan kerung-kerungut kan warga juga. Gangguane sing sering etok iku sesosok wanita. Nah, iki tim Mystic Glory iki bakalan nguak sejarah ambek misteri ini panggon iki. Sopo sih sesosok arek wedok iku? Apa ono hubungane ambek nggon iki sampai gak payu-payu dan terbengkalai sampai 20 tahun. Ya wis, oke. Aku gak izinan, aku ambek wis apa? Iki. Oke. Dan kali ini Mystic Glory iki dikancani ambek mungkin awakmu ya gak asing lah, dia sering melo explore ya, beberapa kali explore. Oh ya, ambek aku nyampe no juga Cuus beralangan hadir, ambek San juga beralangan hadir. Ya langsung aja sing sering melo, gak sering sih mek ping loro tok. Oke. Gini. Ya karin kena kabel iki. Ambek siapa? Ovi. Nah, iki tak jelasno sih ambek fans Glory ya. Iki aku ngejak Ovi iki dengan susah payah karena setelah DE ikut explore sekitar 2 kali, iku DE mengalami kejadian-kejadian janggal. Iso diceritakno, bari mel explore iku apa? Jarine sering delok beberapa penampakan niku. Ya mbok critakno ndek fans Glory ben ngerti. Mungkin bisa dibilang aku sedikit peka yo setelah ikut Mystic Glory iki. Iku ndek kampungku kan ono kayak pesugihan ya. Lek menurutku, aku kelebatan iku kayak teko ulo dan ulo iku gede. Lek feelingku pesugihan iku teko ulo iku sih. Oke. Tadi setelah melok Mystic Glory akhirnya ono penglihatan sing gak biasane didelok. Ati mbiyen gak tau ndelok bareng melok Mystic Glory explore. Dadi mulai peka wis. Oke. Sumamane lek kepekaan ditambah dan untuk melihat sosok gaib akhirnya divisualkan, kira-kira iso enggak iki? Bisa, tapi asal satu, Mbak Ovinya harus percaya diri dan pendam rasa takut itu dulu. Oke, siap. Oke, ayo langsung balik nane topik omah iki mau ya. Lek menurut Mas Kiki, pandangan spiritualnya ya opo? Pada saat ada teko rene iki, wis didelok sosok opo iki? Nah, sempet sih aku lihat iku seekor ular, tapi bukan ularnya tuh nggak panjang, kayak ular apa ya yang cuma segini tuh loh, ular. Jadi seperti itu. Tapi ketika aku masuk tadi mulai gerbang udah ada eksistensi seperti itu, tapi ketika mau saya lihat lebih dalam lagi, saya lihat dia masuk di salah satu ini loh, pintu rumah ini loh, tapi nggak tahu lagi ya ke dalam ini apa, kan kita masih nggak tahu juga. Pokoknya eksistensi pertama yang tak lihat itu ular tadi, tapi nggak panjang, dia cuma ukuran berapa lah, 30 cm atau 40 cm lah sekian gitu. Tapi goib ya, ular goib ya. Tapi kalau keberadaan sosok wanita itu udah dideteksi belum? Oh belum. Aku masih belum mendeteksi keberadaan wanita itu. Tapi ya aku bukan mutusin berarti itu nggak ada loh ya. Maksudnya saya belum mendeteksi energinya. Nggak tahu lagi kalau kita masuk nanti akan saya coba pancing supaya dia memunculkan energinya, mungkin bisa ketangkep nanti ada apa enggaknya. Bisa. Udah, kita langsung masuk aja ke ruangan pertama ya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Jadi tutup ruangan pertama ya Dewi iki. Tapi iki sih koyo kamar yo cilik banget iki ruangan. Lek menurut Mas Kiki gimana? Dari sini udah ada tanda-tanda atau gimana?
dari sini masih belum sih mas, cuman aku melihat tadi di sini tuh ada ya sosok ular tadi, cuman dia kayak mancing kita untuk masuk, semakin masuk ke dalam. Mungkin ada sesuatu yang mau ditunjukkan ya sama ular itu. Ketika yang pertama tadi saya lihat dia masuk ke sini, ketika kita masuk ke sini dia lari ke dalam. Oh, istilahnya dia nunggu di sini. Oke, gitu. Oke. Kita langsung nyoba sini aja ya. Boleh, langsung, ya. Monggo. Kamar mandi gitu. Coba dulu. Kamar mandi. Ini mungkin apa ya? Itu orang tamu ya mungkin dia. Oke. Kalau dari sini gimana mas? Ini kok rasanya kayak ya bro, pengap ya masuk di sini. Aku rasakan ada energi baru yang datang di sini. Tapi Mas Erik yang bilang tadi sosok wanita, dia tempatnya duduk di sini, di atas ini. Merinding temenan ini. Nah, iya di atas ini. Nah, ini dia duduk di sini. Spesifikasinya dia, tapi dia nggak menghadap ke kita sih sebenarnya. Belakangi. Tapi astagfirullah, itu apa namanya, punggungnya itu kayak lobang. Ini sosok sundel bolong ini mas di sini. Lihat di sini. Enggak, ini kalau aku boleh tahu ini Mas Ki bisa menembus dimensinya untuk flashback atau enggak? Soalnya aku ingin tahu apa rumah ini terbengkalai sampai sekian lama dan dikontrakkan atau dijual pun susah. Apakah gara-gara sosok ini? Kalau hanya sosok ini adalah penunggu sebelum rumah ini dibangun. Tapi aku kok lebih ke sosok ular itu tadi ya. Ular itu kayaknya saya mencium itu kayak hawa-hawa pesugihan sebelum rumah ini dulu. Ini kayaknya bangunan ini bangunan baru. Cuman sebelum ada bangunan ini kayaknya ada bangunan lagi. Oke. Jadi ini kayaknya dari masalah tanahnya ini. Ini adalah tanah pesugihan. Rumah ini. Nah, mungkin nggak tahu kenapa yang punya perjanjian atau gimana itu bukan nggak menepati tapi lupa untuk menepati. Sehingga satu keluarga menjadi korban dari tumbal pesugihan itu tadi. Itu rumah yang ini apa sebelumnya? Rumah sebelumnya. Tapi juga saya bilang juga berpengaruh untuk bangunan baru. Karena yang jadikan perjanjian ini kan tanahnya ini. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Untuk saat ini masih lihat seperti itu. Untuk ini Mbak Ovi sendiri gimana? Udah ngerasain apa di sini? Iya tadi aku kayak lihat ada cewek sih, tapi nggak seberapa jelas. Pasti Di sini, dia pas jalan. kita jalan di sini gitu loh. Terus aku ngeliat ke sana itu kayak ada cewek gitu, tapi aku nggak seberapa jelas kelihatan. Oh, pada waktu dari ruangan sana mau ke sini. Oke. Nah, gini, apa sepurane rek ik mau lampu iki mau tiba-tiba mati dan aku gak ngerti. Aku tak takut nane Mas Kiki ae. Mas Kiki apa kok tiba-tiba lampu iki mau mati dengan sendirinya. Karena gini mas, karena ada satu energi baru yang datang. Itu terjadi benturan energi di situ. Jadi menyebabkan ada mungkin lampu kita ada gangguan gimana, itu penyebabnya ada satu energi yang datang dari bentrok. Oke. Gini ya Mas ya, kita coba langsung visualisasi gambar aja. Jadi Mbak Ovi ini nanti langsung disuruh gambar dan sampean buka lagi kepekaannya biar lebih peka lagi. Oke, yuk langsung ya Mas. Di Mas Vicky buka kepekaannya Mbak Ovi mau ben tambah peka. Jadi pendek iso visualisasi gambar ini. Mbak Ovi, ini saya sudah tingkatkan lagi untuk kepekaannya supaya dia bisa melihat secara detail, supaya dia bisa menggambarkan, memvisualisasikan sosok penghuni di sini yang tadi saya lihat. Iya, udah sumpah. Iki
Apa iki? Apa Mau iki? tak delok. Apa iki Mas? Jadi Apa? gini, Mas, Oh, ini apa? adalah sosok wanita penghuni sini tadi itu. Tapi Mbak Ovi tenang aja, karena dalam radius 30 sampai 40 meter dia nggak akan bisa mendekat ke kita. Karena saya juga sudah bentengi supaya tetap Mbak Ovi juga aman dan nyaman untuk memvisualisasikannya. Seperti itu. Apa ini kita tungguin aja gambarnya. ya. Jadi biar PE takut. Nah, ik mau sebenarnya gambarnya wis selesai, digambar ambek Mbak Ovik mau wis selesai. Cuman setelah gambar kepekaan iku semakin luar biasa. Jadi semua goib iku ndek kene iku mereka ngerti. Ngono lho. Bahkan sampai ndek kene kan ono makam, sampai sing jare sampe nek mau ono oh gak apa-apa tenang ya iki ono anu nih Mbak. Iku goib-goib makam jare Mas Ki sampai sing dulun-dulun rini sampai iso ndelok. Makanya demi keamanan mendingan dek tak tono tekan area iki dhisik ya Mas Ki. Iku kok iso koyo ngono Mas Ki? Ya kok iso dek sampai peka nemen ngono kok. Itu Mas, karena bawaan juga. Pertama itu karena dia sudah punya karunia untuk melihat seperti itu. Tapi pada waktu Apa iki apa iki? Apa iki? Ono apa iki? Ono apa iki? Ono apa iki? sosok wanita ini apa? Jadi gini Mas, sosok wanita sing tak lihat tadi dan ketika Mbak Aufi tak pekano, Piye. iki ono sosok wanita sing tak lihat tadi, terus sing Mbak Aufi ketika tak buka indera kepekaannya juga, iki menceritakan bahwa nang kene iki ono sebuah kejadian. Kejadian apa? Kejadian rumah kedua ini kan rumah bangunan kedua ini Pak. Oke. Nah, ini bangunan kedua ini dulu dihuni sama sepasang suami istri. Terus ketika itu sang suami ini pergi kerja, entah pulang malam atau bagaimana. Terus rumah ini ketika ini saya lihat vision ini 3 sampai 40 tahun yang lalu. Nah, rumah ini sempat dirampok ya. Ya, rumah ini sempat dirampok. Terus akhirnya istrinya ini diperkosa. Akhirnya terjadi perlawanan sama perampok sama istrinya itu sehingga istrinya itu sampai dibunuh. Bukan istrinya, penghuni rumah ini yang perempuan ini dibunuh dan jenazahnya dibuang di luar. Apakah sosok ini yang sering menampaki warga sekitar? Sosok wanita yang dibunuh di sini, yang diperkosa ini. Ini yang Mas Ki tanya itu ini. Ini soalnya ada di sini, dia lagi duduk di sini. Tapi yang perlu saya tekankan, jangan menganggap bahwa ini adalah nyawanya atau rohnya ya. Ini hanya sosok jin ataupun jin yang membawa cerita di sini, yang mengasih clue kita bahwa kejadiannya seperti ini. Jadi seperti itu. Tapi tadi Mas Ki bilang itu kayak sundel bolong. Ngeri. Jadi sejarahnya itu seperti itu. Jadi berapa 3 sampai 40 tahun yang lalu. 3 sampai 40 tahun yang lalu kejadian itu. Jadi itu kejadiannya di rumah kedua. Di rumah kedua ini. Nah, yang pertama yang sudah dihanguskan. yang pertama tadi katanya Mas pesugihan tadi. Pesugihan, Ular tadi Mas. Ular tadi yang pertama itu tadi. Maka dari itu juga harusnya gini Mas, kalau kita mau menempati sebuah bangunan itu kita harus tahu dulu sejarahnya ini apa. Kan juga mungkin kan ada aura-aura negatifnya juga, kita harus bersihkan dulu. Karena itu juga mengimpact untuk kedepannya. Kalau ada perjanjian-perjanjian seperti itu gitu. Oke. Iki
Jadi histori ini wis mari diungkap ambek Mas Kiki iku mau. Dan awake dhewe saiki saate ndelok visualisasi sing digambar ambek Mbak Ovi heeh. Apa mungkin di iku sih ya. Sampe tutup maneh. Ini kok lek mlebu kok mrene kok tambah kok ono. Iya. Delok iku mau sosok iku mau wis kepeden kok. Wis ade langsung delok gambare ae. Oke, ayo. Kira iki hasilnya iki. Oh iya. Iki aku rada menjobo karena aku mau ambek diresiki wis mari diresiki ambek Mas Kiki juga kan. Ya maksudnya rada ditutup maneh Mas Kiki ya ben enggak kebangetan ndeloke barang-barang iku. Soale bahaya juga lek gak pernah ndelok shock deh. Oke, coba didelokno di kamera gambarane iku mau. Oke, sosok rek sing didelok ambek Mbak Ovi iku mau. Iki spesifikasinya ya apa iki? Ini tadi itu aku lihat ya. Dia itu mata panda hitam banget. Terus mukanya itu kayak apa sih? Kayak ada lubang-lubang, terus kayak ada sayat-sayatan gitu loh, kayak berdarah-darah. Terus kuku itu panjang-panjang. Terus belakangnya ya berdarah, sundel bolong. Oke, kalau menurut Mas Kiki itu apakah memang sosok sundel bolong itu mukanya serobe-robe apa kukunya panjang? Enggak seperti itu juga. Ini karena mereka kan menampakkannya ke Mbak Ovi kan ketika itu kan wajahnya bolong-bolong gitu Mbak ya, terus bersayat-sayat. Itu karena mereka menandakan bahwa dulunya mereka tuh bukan mereka ya, dianya ini karena bekas pemerkosaan terus dianiaya kan dia. Karena dia melakukan perlawanan sehingga dia dianiaya. Oh, itu penggambarannya seperti Jadi penggambarannya seperti itu dia menampakkan seperti itu. Jadi kayak gitu Mas. Oke, aku wis terima kasih ya Mbak Ovi wis teko di Mystic Glory dan gelem dibuka akhirnya iso gambar. Ya iki Kevin's Glory. Lek menurutmu Mystic Glory iki butuh visualisasi gambar. Dhewe ngejak Mbak Ovi maneh. Lek misale rek adegan tok cukup ambek San ambek Mas Kiki ya wis gak sering-sering maksudnya gitu. Tapi sing penting secara ambek misteri ini ndek kene wis terungkap karena ndek kene mbiyen awal pertama tanah pesugihan, sing kedua ono perampokan dan pemerkosaan iku mau. Ya wis lek ngono, tetep nang channelku Mystic Glory, ojo lali like, share, komen, sampai subscribe. Lek kamu seneng videoku kene jembel ndukur. Lek kamu gak seneng videoku kene jembel ngisor. Misteri tetaplah misteri.